Dengan kondisi seperti itu, gue bisa maklum, gue bisa paham, gue bisa mengerti apa yang bergejolak dalam perasaan Febri Diansyah sehingga dia memilih untuk mengundurkan diri. Yang gue salut dan gue hormati dari Febri adalah dia tidak ujuk-ujuk mundur, ya. Undang-undang itu kan sudah disahkan tahun lalu kan, 17 September 2019. Tapi Febri dan juga mungkin sejumlah pegawai KPK yang kemudian berbondong-bondong mundur di tahun 2020 ini, itu masih mencoba stay at least 1 year. Dalam hidup selalu ada saat bertemu atau berjumpa dan pasti akan ada saat berpisah. Bagi orang yang enggan menghadapi perpisahan, tentu jangan pernah mau memulai sebuah hubungan atau pertemuan. Kira-kira kalimat bijaknya begitu. Dan kerap guys, yang namanya perpisahan itu membawa kesedihan mendalam bagi kedua belah pihak atau seenggaknya bagi salah satu pihak yang mengalami perpisahan itu. Mungkin ini kira-kira gambaran dari apa yang terjadi dengan seorang sosok yang cukup dikenal publik yaitu Febri Diansyah. Alumnus Fakultas Hukum UGM tahun 2007 ini sebelumnya adalah aktivis anti korupsi yang bergabung dengan Indonesian Corruption Watch atau ICW. Nah, tahun 2016 yang lalu dia bergabung dengan KPK sebagai juru bicara merangkap kepala Biro Humas lembaga anti korupsi tersebut. Tapi belakangan beberapa hari yang lalu publik dikejutkan dengan keputusan dari Febri Diansyah untuk mengundurkan diri dari lembaga yang menurut pengakuannya sangat dia cintai setelah kurang lebih 4 tahun dia bergabung di dalamnya. Pertanyaannya kenapa sosok setangguh Febri Diansyah yang kita lihat ya dalam berbagai kesempatan ya, misalnya gue pernah lihat ya ada satu sesi yang sangat epic. Dia hadir di ILC-nya Bang Karni Ilyas gitu ya. Itu kemudian dia dibombardir oleh para narasumber yang lain. Tapi dia dengan sangat tenang bisa menjawab dan kemudian memberikan respon dengan kepala yang sangat dingin. Nah, kenapa sosok setangguh Febri Diansyah akhirnya mengundurkan diri dari lembaga anti korupsi kita? Untung Febri sendiri memberikan penjelasan. Penjelasannya cukup panjang, tapi inti dari penjelasan itu adalah bahwa KPK sudah berubah. KPK sudah berubah. Ya, sering ya ada orang yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan pasangannya. Ya enggak? Itu karena alasan karena dia sudah berubah. Kebetulan teman-teman gue itu sering menjadikan gue sebagai tempat curhat. Ini biasanya pasutri galau nih ya. Ketika mereka merasa punya masalah sama pasangannya gitu kan. Terus mereka datang ke gue, konsultasi lah, konseling biasa, gratisan ya kan. Karena kalau konseling sama konselor pernikahan bayar. Ke gue lah jadi tempat sampah. Nah rata-rata ya walaupun secara verbal ya kalimat-kalimat alasannya kalau gue tanya kenapa sih lu pengen cerai dari bini lu? Kenapa sih lu pengen pisah dari suami lu? Jawabannya macam-macam. Tapi kalau diringkaskan ya sebagian besar mengatakan iya karena dia sudah berubah. Dalam hati gue pengen bilang ya iyalah ya. Setiap orang yang belajar human capital itu ngerti yang namanya manusia itu adalah makhluk yang unik, kompleks, dynamic, unpredictable. Ini ada kata-kata dynamic, unpredictable. Manusia itu pasti berubah gitu ya. Jadi lu konyol aja kalau lu bilang alasannya ya lu pengen cerai dari pasangan lu karena dia berubah. Lu pikir dia gak bingung sama perubahan lu apa gitu ya. Tapi kan ini Febri sama KPK bukan suami sama istri ya. Atau jangan-jangan Febri lebih mencintai KPK ketimbang istrinya, I don't know. Nah Febri intinya mengatakan bahwa KPK itu sudah berubah. Apa yang merupakan perubahan yang paling gak bisa diterima oleh Febri? Kalau kita cermati penjelasan dia di berbagai kesempatan yang juga disiarkan atau ditayangkan di banyak media termasuk kanal-kanal YouTube misalnya. Febri mengatakan salah satu yang paling mengganggu atau yang hilang dari KPK adalah independensi. Ya, kebebasmerdekaan untuk bertindak. Nah kalau betul demikian kita bisa maklum. Walaupun berat, Febri akhirnya memutuskan mengambil langkah yang tidak menyenangkan itu. Kita bisa maklum. Kenapa? Karena KPK dibentuk sekian tahun yang lalu berangkat dari keprihatinan kita bahwa lembaga-lembaga penegak hukum yang ada dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan sulit diharapkan akan bisa menanggulangi, akan bisa membasmi atau bisa membereskan kasus-kasus korupsi dan itu terbukti, ya.
Tidak bisa dibantah. Mengapa? Karena lembaga-lembaga tadi sangat lekat dengan kekuasaan. Ya kalau kita lihat, mohon maaf ya, kepolisian itu akan ada di bawah kekuasaan eksekutif. Kejaksaan juga ada di bawah kekuasaan eksekutif. Kita tahu bahwa kalau kita bicara korupsi, orang awam akan mendefinisikan korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan tangan-tangan penguasa. Nah sehingga akan sulit mengharapkan lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan kekuasaan itu bisa menangani korupsi secara tuntas, secara tegas tanpa pandang bulu. Sehingga ketika KPK lahir, asumsi dasar sehingga kita bisa punya harapan pada KPK adalah independensi. Nah, setelah Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 17 September tahun 2019 memang banyak yang berubah. Kalau kita flashback ke belakang, salah satu senjata utama yang membuat KPK cukup powerful, ya gue disclaimer dulu ya. Gue tidak mengatakan KPK sempurna, banyak loopholes-nya. Tapi setidaknya comparing to lembaga-lembaga penegak hukum yang lain, kita masih bisa berharap pada KPK sebelum ya revisi Undang-Undang KPK dan sebelum masa kepemimpinan ya dari para komisioner yang sekarang yang dipimpin oleh Pak Firly Bahuri. Ya. Apa yang membuat KPK di masa lalu itu sangat powerful atau setidaknya cukup powerful. Salah satunya adalah kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan. Ya. Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan, untuk melakukan penggeledahan, melakukan OTT dan segala macam. Nah kita tahu guys bahwa setelah revisi Undang-Undang KPK itu diberlakukan, kewenangan ini menjadi sangat sulit untuk dieksekusi atau digunakan. Kenapa? Karena setiap KPK akan mengexercise misalnya penggeledahan ataupun penyadapan begitu, KPK harus terlebih dahulu minta izin kepada Dewan Pengawas. Ya. Can you imagine? Gue gak terlalu ngerti mekanisme penegakan hukum ya. Tapi kalau gue lihat di film-film ya, karena gue orang sufi ya, suka film. Dan salah satu genre film yang gue suka banget adalah film-film kriminal ya. Setahu gue nih dari film-film, yang namanya penyadapan, apalagi penggeledahan dan seterusnya, itu akan powerful kalau apa? Kalau mendadak itu dalam artian mengejutkan bagi si tersangka gitu loh. Ya, atau orang yang diduga. Iya kan? Kalau kita minta izin dulu, prosesnya panjang kali lebar kali tinggi, ya tuh orang keburu kabur. Iya kan? Gue jadi inget ya, waktu para penyidik KPK itu nguber-nguber Harun Masiku, lu inget gak? Iya kan? Terdakwa apa terduga ya, gue gak tahu lah. Pokoknya Harun Masiku lah ya. Waktu penyidik KPK itu nguber-nguber Harun Masiku gitu kan. Sampai masuk ke mana? Ke PT IKA. Kemudian mau menggeledah kantor sebuah partai besar ya. Di Lenteng Agung nih, partai penguasa gitu. Terus mereka jadi mati gaya. Ditanya, ini surat izin dari Dewas mana? Gitu, mampus kan? Gak jadilah. Kalaupun nanti beberapa hari kemudian surat izin Dewasnya keluar dan mereka melakukan penggeledahan, itu tinggal dibuat upacara penyambutan. Iya kan? Pakai gendang, pakai gambang kromong gitu kan, atau pakai apalah gitu ya. Pakai marching band sekalian biar seru, ya kan? Nah, ini mungkin salah satu ya yang dimaksud oleh Uda Febri. Gua sebut Uda karena orang Minang ya. Gue bangga nih ada orang Minang kayak begini ya. Nah, ini mungkin yang dimaksud ya, kehilangan independensi. Gitu ya. Apalagi belakangan gue denger ya dari media, gue gak tahu ini udah dieksekusi atau belum, status pegawai KPK itu akan diubah atau mungkin sudah diubah. Statusnya menjadi apa? ASN, aparatur sipil negara. Buset dah. Tambah hilang itu independensi dari lembaga anti rasuah yang sebelumnya cukup bisa kita harapkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah guys, dengan kondisi seperti itu, gue bisa maklum, gue bisa paham, gue bisa mengerti apa yang bergejolak dalam perasaan Febri Diansyah sehingga dia memilih untuk mengundurkan diri. Yang gue salut dan gue hormati dari Febri adalah dia tidak ujuk-ujuk mundur. Ya, undang-undang itu kan sudah disahkan tahun lalu kan, 17 September 2019. Tapi Febri dan juga mungkin sejumlah
pegawai KPK yang kemudian berbondong-bondong mundur di tahun 2020 ini, itu masih mencoba stay at least 1 year. Ya, masih mencoba stay setidaknya setahun untuk mencoba beradaptasi dan melihat apakah masih ada ruang bagi mereka, apakah masih ada ruang bagi Febri untuk tadi berkontribusi signifikan bagi upaya-upaya penanggulangan korupsi, pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan menurut gua nggak bisa disalahin kalau in the end Febri berkesimpulan gua nggak punya lagi ruang yang cukup signifikan. Dan bagi saya, kata Febri, lebih baik saya meneruskan upaya-upaya mengadvokasi pemberantasan korupsi dari luar KPK. Satu hal catatan kecil yang menarik buat gua. Pejabat yang berwenang di KPK, ya kan gua denger nih ya keterangan dari PLT Jubir KPK. Oh ya, sebelumnya perlu gua terangin sedikit ya, mungkin ada yang lupa. Jadi sebelumnya, sebelum Pak Firly Bahuri itu menjadi ketua KPK yang baru bersama para komisioner yang lain, jabatan Jubir KPK itu dirangkap oleh Febri Diansah. Jadi Febri Diansah itu adalah Kepala Biro Humas KPK, merangkap juga juru bicara. Tapi setelah Pak Firly Bahuri jadi ketua KPK, diubah ya struktur organisasinya sehingga dua jabatan itu dipisahkan. Jadi selain Febri Diansah sebagai Kepala Biro Humas KPK, itu ada PLT Jubir KPK yang dijabat kalau nggak salah oleh Pak Ahmad Fikri. Gitu ya. Pak Ahmad Fikri memberikan gambaran, memberikan data yang ingin meyakinkan kita bahwa orang yang mundur dari KPK itu banyak. Dari tahun 2016 itu datanya puluhan ya tiap tahun yang mundur. Sehingga dia ingin mengatakan kepada kita, kepada publik bahwa alasannya macam-macam. Dan sebagian besar ya alasan itu terkait dengan keinginan untuk mengembangkan karir, meniti karir di tempat yang lain, mengembangkan diri atau mengembangkan potensi di tempat yang lain. Yang menarik ada satu politisi dari P3 kalau gue nggak salah, Pak Asrul Sani kalau gue nggak salah namanya ya, kalau salah punten monggo dikoreksi ya. Dia juga mengaminkan itu dengan mengatakan mundurnya Febri atau pegawai KPK yang lain tidak perlu secara berlebihan dikaitkan dengan dampak dari perubahan undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK. Menurut dia itu terlalu melebih-lebihkan. Nah, menurut gua ini kayaknya statement-statement yang nggak bijak. Artinya harapan gua sih ya, para pejabat KPK itu bisa menengok ke dalam, look inside gitu ya. Bisa bercermin. What's wrong with us? Kok bisa anak-anak bangsa, putra-putra terbaik Indonesia yang sebelumnya punya komitmen yang luar biasa untuk pemberantasan korupsi, kemudian memilih berbondong-bondong hengkang dari lembaga ini. What's wrong with us? What's wrong with us? Ya, karena gue khawatir kalau semangat untuk melakukan self-evaluation ini kemudian tidak dimiliki oleh KPK, maka perlahan tapi pasti masyarakat, publik, ya, civil society akan kehilangan harapan dan mereka akan give up terhadap KPK sebagaimana give up-nya mereka terhadap berbagai lembaga penegak hukum yang lain. Ya, semoga aja sih ya pejabat-pejabat tinggi, pejabat-pejabat teras di KPK itu masih punya hati nurani untuk look inside. What's wrong with us? Ya, walaupun sejujurnya gue rada pesimis ya. Nah, tapi guys, gue nggak mau memperpanjang itu urusan mereka lah, para pejabat itu. Gue ingin mengulas lebih lanjut dari sisi apa yang gue pahami, kenapa orang seperti Febri mundur ketika membentur tembok yang dia rasa tidak bisa dia ubah. Guys, di dalam memori kita, di dalam subconscious mind kita, ada sesuatu yang namanya values. Values itu a part of belief atau keyakinan. What is values? Values adalah keyakinan kita yang sangat personal. Tolong dicatat ya, sangat personal. Mengenai apa? Mengenai apa yang kita anggap benar dan apa yang kita anggap salah. Apa yang kita anggap baik dan buruk, apa yang kita anggap penting atau tidak penting, dan apa yang kita anggap pantas serta tidak pantas. That's values. Guys, values itu tingkat kekentalannya, bahasanya gitu ya, atau apa ya, tingkat kedalamannya beda-beda. Ya, ada values yang levelnya sekedar opinion. Kalau sebuah values levelnya sekedar opinion, biasanya itu manis di bibir tapi nggak cocok sama kelakuan. Misalnya ada orang bilang,
eee, buat saya kejujuran itu penting. Nah gitu ya. Kalau levelnya opinion, ketika dia melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi walaupun harus diambil dengan langkah yang tidak jujur, dia akan tutup mata dan dia lakukan sepanjang nggak ketahuan. Itu kalau levelnya opinion. Nah, most of our values itu levelnya adalah operating beliefs. Ketika ada di level ini, maka orang akan cenderung berpegang teguh pada values-nya selama kondisinya relatif normal. Artinya dia tidak menghadapi pressure yang terlampau kuat. Contoh misalnya, tadi ya, buat gua nilai kejujuran penting. Kalau levelnya adalah operating belief, guys, maka dalam kondisi biasa nggak ada pressure yang kuat, gua tidak akan mau korupsi, gua tidak akan suap menyuap, gua nggak akan ngambil sesuatu yang bukan hak gua. Tapi misalnya, jangan gua deh contohnya ya, misalnya si Badu lah gitu ya. Misalnya satu hari ini si Badu yang biasanya jujur, ya karena tadi jujur buat dia adalah operating belief levelnya ya, normal begitu. Satu hari ini Badu menghadapi kondisi yang sangat berat. Istrinya cancer, wih gila, anaknya sakit apa, orang tuanya kenapa gitu ya. Pokoknya begitu banyak masalah yang itu perlu ditangani dengan uang. Gajinya nggak cukup dan ada peluang dia untuk cheating, fraud dan lain-lain. Mungkin dia akan mengatakan apa boleh buat, ini kondisi darurat emergency. Ya Allah gua mohon ampun. Ini operating belief. Jadi orang kalau values-nya di level itu masih bisa kepleset ketika ada pressure yang sangat-sangat kuat. Nah guys, ketika values ya entah satu atau beberapa values kita masuk pada level yang paling dalam yang namanya conviction, itu ceritanya lain lagi. Kalau sebuah value sudah masuk di level conviction, apapun resiko yang kita hadapi termasuk nih kasarnya, pistol sudah ditodongkan di pelipis kita untuk melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan values itu, kita akan mengatakan sorry, no way, gua gak mau. Nah guys, gua ngebayangin dalam konteks ngeberantas kejahatan yang sangat besar, extraordinary crime, yang itu sangat structured, yang namanya korupsi. Kita butuh sosok-sosok penegak kebenaran, ya, sosok-sosok pembasmi kejahatan gitu ya, sosok-sosok pegawai KPK yang kelas keyakinannya mengenai pemberantasan korupsi sampai di level conviction. And maybe, gue cuma bisa bilang maybe ya, karena gue gak kenal secara pribadi sama Febri Diansyah. Maybe Febri Diansyah adalah satu di antaranya. Kalau betul demikian, maka mundurnya Febri dan mundurnya orang-orang sekelas Febri dari KPK adalah kerugian besar, bukan cuma buat KPK, tapi buat bangsa dan negara ini. So, menurut gua, di tengah demokrasi kita yang sedang tidak sehat, yang sedang sakit parah, kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif nyaris ada di satu tangan, maka kemudian kita sebagai masyarakat sipil yang harus bersuara keras, meniup peluit, bahwa telah terjadi offside dan mengatakan stop. Berpikir ulang. Ada hal-hal yang harus diperbaiki, termasuk bagaimana kita menangani pemberantasan korupsi di negeri kita. Kalau betul kalian para millennials mengharapkan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat, maka menjadi tugas kalian untuk sama-sama menyuarakan bahwa Indonesia butuh KPK yang kembali diperkuat. Itu aja dari gua. Buat Bang Febri, good luck dengan pilihan yang lu ambil. Gue yakin kalau betul lu memilih itu karena conviction yang lu punya, kita akan menyaksikan sepak terjang yang jauh lebih spektakuler setelah lu berada di luar KPK. Amin. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.